Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga menyebabkan waktunya, hidupnya, pekerjaannya, semua amalnya, semua apapun aktivitasnya ini menjadi tidak bernilai alias rugi. Kenapa? Karena di dalam dirinya tidak ada iman, tidak ada amal soleh, dan juga tidak ada rasa ingin untuk senantiasa mengajak dirinya, keluarganya, orang lain bahkan untuk melakukan kebaikan atau ketaatan. Maka orang yang seperti ini betul-betul orang yang rugi, semuanya rugi. Waktunya, tenaganya, pikirannya, pekerjaannya, hidupnya itu rugi, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang rugi. Kalau sudah kita menjadi orang yang rugi, maka apapun yang kita usahakan di dunia ini maka sia-sia. Makanya para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah mengenal, kita sudah mengerti, dan insya Allah kita sudah hafal semuanya. Satu surat yang Allah turunkan di dalam surat Al-Asr, surat tentang masa, waktu. Masya Allah, ini surat meskipun pendek, ringan dibaca dan mudah untuk dihafalkan, tapi kandungannya luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Kalau kita mau meresapi, menghayati, memahami isi daripada kandungan di dalam surat ini. Bahkan sampai Imam Asy-Syafi'i atau yang dikenal dengan Muhammad bin Idris rahimallahu azza wa jalla sampai mengatakan, "Lauma anzalallahu suratan illa hadhihi lakafathum fa innaha hujjatun lahum." Kalau seandainya Allah tidak menurunkan surat yang lain di dalam Al-Qur'an illa hadhi surah ay al-asr, kecuali surat ini saja, maka itu sudah mencukupi bagi mereka dan ini merupakan sebagai hujah bagi mereka. Kenapa? Karena ayat ini, surat ini luar biasa, yang dimana Allah menyatakan wal asr, demi waktu, demi masa. Allah ini bersumpah, nggak main-main. Kalau kita membaca Al-Quran yang dimana diawali dengan kalimat, di situ ada bentuk pernyataan dari Allah, ucapan dari Allah, firman Allah yang di situ mengandung tentang sumpahnya Allah, maka ini menunjukkan ada sesuatu yang dibicarakan oleh Allah yang itu sangat-sangat penting sekali. Bahkan mungkin di situ ada ancaman, ada peringatan yang keras, wa'du syadid, peringatan yang keras, ancaman yang keras, nggak main-main. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Di situ Allah menggunakan lafadznya yaitu lam taukid. Yang ini menunjukkan lam taukid ini adalah sebagai penegasan. Makanya saya katakan bahwa Allah ini nggak main-main kalau bicara, karena serius betul dan bahkan mengandung peringatan, ancaman yang keras. Ada menggunakan lam taukid, la fi, itu penggandengan, ya, dua kalimat. La fi. Kenapa Allah tidak mengatakan cukup inna fil, ya, insana lafi husri, inna insana fil husri? Kok di situ kalimatnya harus menggunakan kalimat ada lamnya, innal insana lafi husr? Kenapa Allah tidak cukup menggunakan innal insana fi husrin? Kok ada la fi husrin, ada lamnya? Lam di situ lam taukid menunjukkan sebagai penegasan, tegas, bahwa siapapun orang yang terlena hidupnya dengan segala apapun yang melenakan,
dari kehidupan di dunia ini, sehingga waktunya habis hanya untuk urusan dunia, sehingga dipalingkan dari segala apapun kesibukan dunia, dan dia lupa untuk menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, betul la fi khusrin, betul-betul dalam kerugian. Sebagian ulama mengatakan maksud ayat ini adalah betul-betul berada dalam kebinasaan, kehancuran. Berada dalam kehancuran, kebinasaan. Hidupnya hancur, hidup binasa. Para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang diusahakan akan hancur, apapun yang diamalkan akan hancur, apapun yang diperbuatnya akan hancur, binasa. Kalau semua itu tidak ada nilai ibadah, kalau itu menjadikan dia semakin jauh berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rugi. Jadi hati-hati kita para jamaah Bapak Ibu, jangan sampai hidup kita di dunia ini, yang sekali kita hidup di dunia ini dan pastinya nanti kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini dan semua apapun yang kita miliki, lah tiba-tiba ketika kita menghadap Allah dalam kondisi rugi. Nah, kenapa rugi? Karena apapun yang kita usahakan itu semuanya sia-sia. Karena tidak ada nilai ibadah. Kita kerja, mencari uang, mencari nafkah, tapi tidak menjadikan kita semakin taat, tidak menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Kita semakin jauh kepada Allah, kita tinggalkan perintah Allah, sholatnya kita tinggalkan, tidak mau berpuasa, tidak mau kita belajar mencari ilmu, mentadaburi Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, apalagi memahami dari hadis-hadis Nabi ataupun sunnah-sunnah Nabi. Maka ini orang-orang yang rugi, binasa, celaka. Waktunya hanya habis untuk urusan dunia. Maka orang yang seperti ini, sebagian ulama mengatakan, maka orang yang seperti ini kalau dia sudah rugi disebabkan karena dia sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan keluarga, sibuk dengan anak-anaknya, dengan hartanya, maka apapun yang diusahakan ini tidak mengandung keberkahan, tidak mengandung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Benar apa yang disampaikan oleh seorang ulama salaf. Apa katanya? Kullu syai'in la tuqarribu minallahi ta'ala wa hiya baliyah. Segala sesuatu apapun yang dia lakukan, akan tetapi yang dia lakukan itu, entah itu pekerjaan apapun, usaha apapun, amal apapun, tapi itu tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, semakin takarub kepada Allah, semakin tunduk, taat, patuh kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah. Sebaliknya, apapun yang dia lakukan di dunia ini, yang dia usahakan di dunia ini, semakin menjauhkan dia dari Allah, maka itu adalah kehancuran, kebinasaan. Wahiyya bali'ah. Nah, ini sebagian ulama salaf menyatakan seperti ini karena memahami daripada ayat-ayat Allah yang dijelaskan terutama di dalam surat Al-Asr. Jadi para jamaah Bapak Ibu, saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, maka jangan sampai kita disebutkan di dalam surat ini termasuk orang-orang yang khusrun, orang yang rugi. Kenapa? Hidup kita hanya kita habiskan untuk urusan-urusan dunia tanpa kita mau mentaati Allah, tanpa kita mau mengabdi kepada Allah, tanpa kita mau menjalankan, menjaga perintah-perintah Allah. Maka yang harus kita utamakan adalah negeri akhirat, kehidupan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah
wala tansa nasibaka minad dunya. Di dalam surat Al-Qasas apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah memerintahkan hendaknya kalian senantiasa mencari apa yang Allah anugerahkan kepada kalian, yaitu kehidupan akhirat yang menjanjikan bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang abadi, kehidupan yang bisa membuat kamu bahagia, sukses, selamat nanti di sana, mendapatkan kemuliaan, derajat yang mulia di sisi Allah, dan mendapat berbagai kenikmatan nanti di surga. Itu kalau kalian mencari kehidupan akhirat, artinya kehidupan akhirat itu adalah prioritas utama daripada kehidupan dunia. Maksudnya, apapun kalau itu nanti berbenturan antara akhirat dan dunia, kalau itu perintah Allah dan perintah manusia, maka yang diutamakan adalah perintah Allah daripada perintah manusia. Nah, ini orang yang lebih mengutamakan, memprioritaskan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia. Meskipun Allah tetap mengingatkan kepada kita, tapi jangan lupa kamu cari dunia itu. Kamu jangan lupakan dunia, kamu jangan tinggalkan dunia. Artinya kita rajin ibadah, kita semangat untuk ibadah kepada Allah, tapi juga jangan kita malas-malasan untuk bekerja, hanya menggantungkan kepada manusia. Kita tidak mau usaha, kita tidak mau betul-betul mencari dunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Tinggal kita mau nggak usaha. Ya, memang rezeki sudah Allah tentukan setiap manusia. Tapi kalau orang tidak mau mencari, orang tidak mau usaha, bagaimana dia akan mendapatkan rezeki? Semuanya adalah butuh usaha. Makanya di situ Allah mengingatkan, tapi juga jangan lupa kehidupan dunia yang sudah Allah berikan. Artinya yang sudah Allah siapkan bagi kalian. Tinggal kalian betul-betul berusaha dan mencarinya. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang hidupnya dia akan terhindar dari kerugian, kebinasaan, maka apabila ada dalam dirinya itu 4 perkara yang akan menjadi benteng dari nanti kebinasaan, kehancuran, bahkan akan terhindar dari api neraka. Kenapa? Karena orang seperti ini dia akan senantiasa menjaga jangan sampai hidupnya itu sia-sia dan tidak bernilai di hadapan Allah, alias tidak berkualitas. Masa katakan orang yang hidupnya tidak berkualitas di hadapan Allah manakala kalau tidak ada dalam dirinya 4 hal. 1, illal ladzina amanu, mereka yang beriman, mereka yang punya keimanan yang benar. Karena iman ini sebagai pondasi dalam diri kehidupan manusia. Kalau orang tidak beriman, jelas, maka kebalikannya adalah dia orang kafir. Kebalikan orang mukmin adalah orang kafir. Kebalikan orang iman adalah orang yang kufur kepada Allah, tertutup dari petunjuk, hidayah, aturan Allah. Ini namanya orang yang kufur, kafir pelakunya. Maka kalau di dalam diri seorang tidak ada keimanan yang menunjukkan keyakinan, membenarkan, meyakini semua apa yang Allah turunkan, yang Allah beritakan, yang Allah sampaikan, maka ini tandanya orang beriman. Kenapa? Karena yakin dan membenarkan. Yakin, mempercayai, membenarkan. Ini orang mukmin. Di samping ada keimanan dalam dirinya, maka juga ada realita, ada juga wujud nyata, ada implikasi, yaitu dengan apa? Al-amalus sholih. Ya, mereka beramal sholih. Tidak sekedar iman, tidak ada sekedar yakin, tidak sekedar cuman hanya membenarkan, tapi juga diwujudkan, direalisasikan, ya, dengan apa? Perbuatan dan ucapan. Perintah sholat, ini kan perbuatan. Tidak ada, oh sholat itu hukumnya wajib ya. Oh puasa hukumnya wajib. Oh zakat hukumnya wajib.
Oh ya, berjilbab menutup aurat hukumnya wajib. Oh ya, perintah untuk belajar ngaji atau belajar membaca Al-Quran atau belajar untuk memahami Islam itu hukumnya wajib. Hanya sekedar yakin saja tanpa ada bukti nyata, maka tidak akan diterima sama Allah. Kenapa? Karena penggandengkan di dalam ayat yang ketiga ini, maka setelah dia beriman harus dia beramal solih. Karena syarat ini syarat yang mutlak antara iman dan amal solih. Makanya sampai Allah turunkan di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira bagi mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap mereka masuk surga, mereka akan diberi apa yang mereka inginkan, baik itu buah-buahan, baik itu hidangan, baik apa kesenangan yang ada di dalamnya akan Allah sediakan. Istri-istri yang cantik, pasangan-pasangan yang baik. Tapi caranya bagaimana? Kata Allah, mereka hidupnya beriman dan juga mereka beramal solih. Nah, ini digadengkan, dilekatkan, nggak bisa dipisahkan. Hanya beriman saja tapi tidak beramal soleh, hanya beriman saja tapi tidak bertakwa, no. Kalau di situ Allah tidak mengungkapkan dengan kalimat amal soleh, maka kadang-kadang digandeng dengan takwa. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ada kan takwa? Takwa itu kan identik kepada apa? Pelaksanaan. Hai orang-orang yang mengaku beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ali Imran 102. Dan masih banyak lagi kalau kita baca Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang mengaku beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkan dengan kata-kata yang baik. Perbuatan bukan? Masuk dalam realisasi kan? Tidak hanya beriman, tapi juga di situ diiringi, digandengkan dengan amal perbuatan, entah ucapan atau perbuatan. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau ini ada dalam dirinya, dia senantiasa mewujudkan apa yang menjadi perintah Allah, dijalankan dengan benar, ya, diyakininya, dibenarkan semua apapun yang Allah perintahkan dan kemudian diamalkan, maka dia orang yang betul-betul masuk dalam taraf selamat dari kerugian, selamat dari kehancuran. Derajat lebih mulia lagi, dia senantiasa mengingatkan orang lain di samping mengingatkan dirinya sendiri. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kalimat yang ketiga, keempat ini menunjukkan sebagai ekspresi bahwa orang mukmin itu bukan sekedar dia memperbaiki dirinya, tapi dia melupakan saudara dan orang lain. Artinya, kalau pengen kita lebih mulia lagi, maka tetap kita mengingatkan diri kita dan orang lain. Jangan sampai kalau kita punya ilmu, jangan sampai kalau kita memang sudah soleh, jangan sampai kalau kita sudah baik, kemudian kita cukup di situ saja. Kita tidak peduli dengan keluarga kita yang belum soleh. Kita tidak peduli dengan tetangga kita yang belum soleh. Kita tidak peduli dengan orang lain atau mungkin teman kita yang belum soleh, yang belum baik. Maka di situ Allah mengiringi kalimatnya, ajak mereka untuk berbuat kebaikan. Ingatkan mereka untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Kalau dakwah itu sabar kata Nabi. Ya. Jangan tergesa-gesa. Allah pun mengingatkan saling menasihati dalam kesabaran. Sabar kalau misalkan nggak diterima atau ditolak ajakannya ataupun dakwanya, itu nggak masalah. Memang belum dapat hidayah. Di situ ada sabar sebagai apa? Sebagai bentuk benteng bagi orang, ya, bahwa ketika orang itu berbuat baik, ketika orang mengajak kebaikan, itu harus ada sabar dalam dirinya. Kalau dia tidak sabar, maka akan mudah hancur. Karena sabar ini adalah benteng terakhir. Kalau nggak ada sabar, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang tidak kuat, akhirnya apa? Meninggalkan. Karena nggak sabar. Makanya ini penting sekali ya.
Maka sabar ini sebagai benteng yang terakhir. Hilang kesabaran dalam diri kita, ya sudah. Kita nggak sabar untuk mentaati Allah. Kita nggak sabar ketika menerima ujian Allah. Kita tidak sabar dalam berbuat maksiat kepada Allah. Maka jelas hancurlah iman kita. Hancurlah amal ibadah kita. Kenapa? Nggak sabar. Banyak orang yang dulunya dia Masya Allah semangat ibadah, rajin ibadah, imannya kuat. Karena ketika diuji dia nggak sabar, maka apa yang terjadi? Runtuh. Gitu. Maka dia akan drop futur. Kalau para ulama mengatakan dia akan semakin futur, akhirnya jauh. Sudah. Yang dulunya semangat dia salat berjamaah, semangat dia ini mendatangi majelis ilmu, ketika diuji sama Allah dia nggak sabar, baik diuji ekonominya, diuji agamanya, diuji dengan pekerjaannya, diuji dengan keluarganya, dia nggak sabar, runtuh futur dia. Itulah fungsi makna daripada kalimat yang terakhir. Kenapa diakhirkan? Karena benteng terakhir adalah sabar. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau kita memahami menghayati, ini sudah mewakili daripada surat-surat yang lain. Ada iman, ada tauhid, ada amal ibadah, ada amal soleh, ada orang saling mengajak kepada kebaikan, dan senantiasa mengingatkan dalam kesabaran. Orang yang seperti ini hidupnya insya Allah dia akan terhindar dari kebinasaan dan kehancuran. Pasti itu. Kalau kita lihat keadaan di luar, di masyarakat kita, berapa banyak mereka yang dulunya dia beriman, dulunya dia ini rajin ibadah, tapi ketika Allah menguji mereka, mereka tidak sabar. Dan juga ketika mereka diuji dengan harta, mereka nggak sabar. Akhirnya apa? Mereka berpaling. Diuji dengan anaknya, nggak sabar, akhirnya mereka meninggalkan ibadah pada Allah. Dan ini suatu saat ujian-ujian akan menimpa seseorang. Kenapa? Kalau statusnya dia sudah beriman, maka tandanya orang ini sudah masuk dalam lingkaran Allah, adalah komunitasnya Allah, maka sebagai hamba Allah, maka suatu saat Allah akan menguji, dites bagaimana kualitas imannya. Benar enggak? Jujur enggak? Abu-abu, tipu-tipu, atau sebaliknya? Maka turun di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga, ahasiban nas atraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia kebanyakan mereka mengatakan kami beriman, kami sudah sholat, kami sudah puasa, kami sudah haji, kami sudah umroh, kami sudah belajar agama, kami sudah zakat, baca Quran, tahajud, ini dan itu. Sudah. Cukup? Enggak. La yuftanun. Apa mereka enggak diuji? Ya, enak saja enggak diuji. Pengen masuk surga enggak diuji. Jangan-jangan nanti ibadahnya bukan karena Allah. Ya. Walaqad fatanal ladzina min qablihim falya'lamanal ladzina shadaku wa ya'lamanal kadzibin. Ayat yang ketiga Allah jelaskan, akan kami uji mereka sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Kalau memang betul-betul jujur imannya, benar, lurus, sikoh, istiqomah dalam dia ibadah sesuai dengan imannya dan amal solehnya, Masya Allah, ini orang yang jujur masuk surga. Mereka yang tipu-tipu, kadzib, berbohong, ya, ibadah musiman, ibadah kalau ada kepentingan, ibadah kalau memang tujuannya dunia, tipu-tipu, kadzib, munafik, masuk neraka. Jadi itu yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Maka hidup ini ya seperti ini. Yang paling penting adalah tadi, sebisa mungkin jangan sampai kita menjadi orang yang khusrun, orang yang rugi. Makanya kalau kita membaca di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 itu, di ayat-ayat yang terakhir, ya, perkiraan ayat yang ke-106, 107 kalau tidak salah, ya, nanti bisa dibuka. Allah nyatakan, kul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ketika Allah memberitahukan kepada manusia nanti pada hari kiamat, ini Allah beritahu nanti, ini
Orang-orang yang tipu-tipu juga masuk di dalamnya. Imannya tipu-tipu, imannya nggak bener. Imannya ada tercoreng dengan penyakit kemunafikan, bahkan mendustakan kebenaran, menolak ayat-ayat Allah, perintah Allah, hukum-hukum Allah. Ini masuk dalam ayat ini karena tipu-tipu. Ya, jadi selama ibadah yang dikerjakan ini ternyata apa? Tidak berkualitas. Padahal ini orang yang banyak ibadah ya. Tapi ibadahnya tipu-tipu, gitu loh. Makanya Allah beritahukan, Muhammad, mau nggak kami beritahukan, kami kabarkan bahwa ada orang yang nanti pada hari kiamat itu mereka amalnya rugi. Loh, kok rugi bisa? Seperti apa? Penyebabnya apa? Dan mereka menyangka bahwa mereka itu diterima amal ibadahnya. Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena semasa hidupnya ternyata ada penyakit-penyakit virus yang nempel dalam hatinya dan dalam dirinya. Ini padahal orang yang ibadah loh ya. Apalagi mereka yang nggak ibadah. Yang ibadah saja belum tentu diterima sama Allah. Kenapa? Yaitu ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fa amalum falanuqimul yaumil qiyamati wazna. Mereka semasa hidupnya ada dalam dirinya mereka orang yang tidak mau menerima kebenaran, mendustakan kebenaran. Apa yang Allah turunkan ada yang didustakan, ada yang ditolak, ada yang tidak diterima, bahkan mereka berani menentangnya. Nah, sampai seperti itu kan, bahaya kan. Mereka ahli ibadah, iya ahli ibadah, mereka juga sholat, ngaji. Tapi kalau ada dalam diri mereka itu ulaikal ladzina kafaru bi ayatina, kafir kufur, mengingkari kebenaran ayat-ayat kami kata Allah, dan mereka tidak pernah untuk mengharapkan berjumpa dengannya, dengan Allah. Orang seperti ini amalnya rugi, amalnya tidak bermanfaat. Ya, coba, ini padahal mereka rajin ibadah semasa hidupnya ya. Ada sebagian mereka mengatakan, ahli tafsir, mereka adalah kalangan para mubtadiin, ahli bid'ah. Sebagian mengatakan mereka adalah munafikin, orang munafik. Sebagian mengatakan adalah mereka orang yang ibadah musiman. Sebagian mengatakan mereka adalah orang kafir yang memang benar-benar kafir, tidak mau beriman. Ada sebagian mengatakan mereka orang yang suka mengejek, menghina, mengolok-olok ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi. Kenapa? Karena ayat selanjutnya dijelaskan, ulaika jazaa'um jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Huzwa apa? Mengolok-ngolok, mencaci maki, menghina ayat-ayat kami kata Allah. Jadi orang-orang yang suka menghina, mengolok-ngolok, meledek ataupun mempermainkan agama Allah, entah itu dari Al-Quran atau hadis Nabi, maka orang seperti ini naudzubillah min dzalik tidak akan masuk surga meskipun banyak ibadah. Jadi hati-hati kalau sampai ada penghinaan ataupun ada mereka suka mengejek, mencaci maki, mengolok-ngolok, maka orang seperti ini tidak akan bermanfaat ibadahnya, tidak bernilai, rugi. Ini padahal orang yang ahli ibadah. Bagaimana mereka yang tidak ibadah waktu hidupnya? Ya itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itulah gambaran-gambaran berita yang disampaikan oleh Allah sampai kepada kita. Jangan sampai kita hidup ini dalam kondisi khusrun, rugi, husron, khasir. Karena banyak sebab tadi ya. Sebab mungkin kita lupa, sebab kita lalai, goflah, sebab kadang kita ini mungkin ya ada pengingkaran, penolakan terhadap satu atau dua ayat dari ayat-ayat Allah ataupun hadis Nabi, atau mungkin di antara kita ini suka meledek, suka menghina, mencaci maki, merendahkan, memperolok-olok, mempermainkan hukum-hukum Allah. Ini masuk ayat orang yang rugi. Surat Al-Asr dijelaskan secara gamblang di dalam surat Al-Kahfi, surat yang 18, ayat yang kami jelaskan tadi. Ada kurang lebih 3 ayat ya. 106, 107, 108. Kalau enggak mungkin 107, 108, 109. 103 ya malah nih ya. Maaf ya, 103. Kadang-kadang lupa ayatnya. Syukran diingatkan.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون